Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, ayah bunda? Semoga dalam keadaan sehat selalu, penuh keberlimpahan, penuh keberkahan, dan senantiasa dianugerahkan rezeki yang berlimpah ruah dan bermanfaat. Sambil menemani perjalanan saya menuju tempat aktivitas, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu kepada teman-teman dan ayah bunda. Kali ini tema yang akan saya angkat yaitu faktor resiko anak mengalami gangguan tumbuh kembang anak. Nah, apa saja sih teman-teman faktor resiko gangguan tumbuh kembang pada anak? Di sini saya akan membagi menjadi 3, yaitu faktor resiko pranatal, yaitu sebelum kelahiran, kemudian faktor resiko yang kedua pada saat kehamilan, dan postnatal setelah kelahiran. Jadi yang pertama faktor resikonya pada saat pranatal, natal, dan postnatal. Baik teman-teman, ayah bunda, kita bahas satu-satu. Yang pertama, faktor resiko pada saat sebelum kelahiran atau pranatal. Nah, sebelum kelahiran, di awal-awal teman-teman atau bunda sedang hamil, itu apakah bunda terdeteksi virus seperti tokso atau rubella? Nah, untuk tokso ini biasanya sudah terdeteksi itu memang di awal kehamilan. Ini seringkali terjadi jika kita mempunyai hewan peliharaan. Nah, biasanya itu anjing, burung, kucing. Nah, ini harus diwaspadai, apalagi saat bunda atau teman-teman sedang hamil. Mohon tidak berinteraksi atau bahkan sampai membersihkan kandangnya, karena khawatir di fesesnya, di kotorannya itu mengandung virus tokso, dan ini sangat berbahaya untuk bunda atau teman-teman yang sedang hamil, karena di tahap awal kehamilan resikonya itu bisa keguguran dan bahkan mungkin bisa nantinya menyebabkan kebutaan dan kerusakan otak pada bayi, pada janin di dalam. Kemudian faktor selanjutnya yaitu pada saat bunda sedang hamil, itu faktor resikonya keracunan. Nah, keracunan itu bisa disebabkan karena racun pada rokok. Nah, racun pada rokok ini bunda atau teman-teman, ini dengan cepat mempengaruhi perkembangan dan kesehatan bayi. Jadi merokok atau berada di lingkungan orang-orang perokok pada saat bunda atau teman-teman sedang hamil itu harus benar-benar dihindari. Karena kenapa? Rokok itu mengandung nikotin dan kandungan lain yang ada pada rokok itu sangat berbahaya dan bisa menyebabkan berat lahir rendah atau
menyebabkan masalah fisik lain pada si kecil. Tuh. Terus selanjutnya yang bisa menyebabkan keracunan pada saat ibu hamil itu minum obat tanpa persetujuan dokter. Jadi ternyata gini, bunda atau teman-teman yang sedang hamil, tidak semua ibu hamil itu kondisinya sama. Jadi bunda harus berkonsultasi dengan dokter pada saat mau mengkonsumsi obat. Jadi nggak boleh karena dengar si teman saya waktu hamil minumnya obat ini, kemudian bunda ngikut. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena obat yang dikonsumsi bunda pada saat hamil itu bisa masuk ke plasenta dan sirkulasi darah ke janin. Jadi beberapa jenis obat itu bahkan bisa tersekresi melalui ASI dan itu dapat membahayakan bayi. Jadi ini ngeri banget. Jadi nggak boleh asal-asalan bunda pada saat bunda hamil, tidak boleh asal-asalan mengkonsumsi obat. Kemudian pada saat bunda hamil waspadai juga keracunan menggunakan obat anti nyamuk. Jadi kenapa? Kebanyakan obat-obat anti nyamuk itu mengandung bahan kimia. Jadi seperti pestisida. Nah, ini efek sampingnya bisa memicu kerusakan saraf. Jadi sebaiknya tidak menggunakan, atau pada saat disemprot bunda harus jauh-jauh dari ruangan yang disemprot obat anti nyamuk, atau obat baik itu disemprot atau obat anti nyamuk bakar yang dibakar, atau bahkan sekarang itu kan ada anti nyamuk dalam bentuk dioles ya, atau lotion. Itu sebetulnya berbahaya juga bun, karena mengandung material yang korosif. Jadi ini tuh bisa terserap oleh kulit kita, dan ini bisa menjadi racun di dalam tubuh. Nah, jangan sampai pada saat bunda sedang hamil itu memakai lotion anti nyamuk. Banyak mereknya yang beredar. Nah, kemudian paparan zat-zat kimia lain yang berbahaya seperti bunda berada di lingkungan pabrik, itu nanti polusi udaranya tuh sangat berbahaya. Kemudian asap knalpot, jadi sebaiknya itu dihindari. Terus makanan sembarangan pada saat kita hamil, itu pastikan pola makan bunda pada saat hamil itu harus sehat, dan hindari makanan-makanan mentah atau yang kayak setengah matang gitu, tidak dimasak, nggak dimasak sampai matang. Makanan-makanan yang banyak terpapar polusi itu juga harus dihindari, apalagi paparannya sampai paparan merkuri atau zat-zat kimia berbahaya yang bisa berdampak pada bayi yang sedang berkembang di dalam perut bunda. Nah, terlalu banyak mengkonsumsi makanan siap saji, terus makanan kalengan, terus makanan-makanan rendah nutrisi, itu juga sangat berbahaya untuk kehamilan. Jadi bunda harus pada saat hamil harus pastikan makanan yang bunda konsumsi itu sehat. Nah, kemudian keracunan yang selanjutnya itu pada saat hamil hindari mewarnai rambut. Nah, walaupun memang banyak juga yang bilang bahwasannya mewarnai rambut selama hamil aman, tetapi tidak semua salon atau pewarna rambut aman. Jadi banyak juga dosis-dosis bahan kimia dalam pewarna rambut yang sangat berbahaya, dan ini untuk ibu hamil sebaiknya
nunggu sampai bayinya lahir kalau memang ingin mewarnai rambutnya. Tuh, karena kandungan bahan kimia yang terkandung dalam pewarna rambut itu membahayakan bayi gitu. Jadi sebaiknya dihindari Bunda. Nah, ini untuk mengurangi faktor resiko pencetus terjadinya gangguan tumbuh kembang pada anak. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu kandungan timbal atau merkuri atau adanya logam berat. Ya, ini biasanya Bunda jika pada saat hamil itu mengkonsumsi makanan-makanan laut. Nah, laut kita itu sudah banyak tercemar, atau Bunda menggunakan selama hamil atau sebelum hamil juga Bunda sudah terbiasa menggunakan kosmetik yang banyak mengandung merkuri. Jadi biar biasanya dia ini efeknya memutihkan kulit. Nah, itu kalau Bunda sedang hamil sebaiknya di stop atau konsultasi ke dokter. Yakinkan kosmetik yang Bunda pakai atau yang Bunda gunakan itu aman untuk janin. Nah, selanjutnya faktor pemicu yang lain di prenatal ini, yaitu yang terakhir adalah stres. Bunda nggak boleh stres. Stres itu mempengaruhi kejiwaan pada janin di dalam perut. Nah, itu adalah faktor pemicu sebelum kelahiran atau prenatal. Sekarang kita bahas faktor selanjutnya, yaitu tadi prenatal, sekarang di fase natal atau ketika melahirkan. Nah, apakah melahirkannya sesar, biusnya bius total, apakah di vakum? Nah, apakah tidak bersih ketika bayi dimandikan, tidak steril peralatan dan ruangannya, ataukah ketuban pecah di dalam. Nah, ini juga harus diwaspadai kemungkinan terjadinya faktor pemicu gangguan tumbuh kembang anak. Karena kalau kita bahas, kalau untuk sesar kemungkinan nanti ada isu-isu taktil pada anak, atau kalau di vakum itu kan ditarik bagian kepalanya, dipaksa ditarik, itu takutnya terjadi cedera saraf pada bagian kepala. Jadi ada karena tarikannya itu. Kemudian ketuban pecah di dalam, takutnya masuk ke dalam paru-paru, terhirup sama janin di dalam, dan ini bisa menjadi faktor resiko anak mengalami gangguan tumbuh kembang. Nah, sekarang kita masuk ke pasca natal, yaitu setelah melahirkan. Nah, ini Bunda harus amati apakah pada saat bayi lahir langsung menangis atau tidak, karena ini sangat penting. Kalau bayi, makanya kenapa dokter itu berusaha untuk membuat bayi yang lahir, kalau dia tidak menangis, pasti dokter berusaha untuk membuatnya menangis. Kalau sampai bayi lahir tidak menangis, pasti ada sesuatu. Kemungkinan asupan paru-parunya bermasalah sehingga tidak ada asupan oksigen, atau bayi tidak menangis, ini pasti ada masalah pada bayi, dan ini nanti menjadi faktor pemicu gangguan tumbuh kembang anak. Kemudian perhatikan pada saat, atau Bunda harus waspada pada saat bayi kita sakit, panas. Jangan sampai terjadi kejang. Jadi bayi kejang ini akan beresiko untuk terjadinya gangguan tumbuh kembang. Kemudian keracunan pada bayi, misalnya pada makanan, pada susu, atau pada obat, ini juga harus diwaspadai. Dan yang terakhir adalah pola asuh, apalagi
ayah bunda zaman zaman milenial, anak-anak masa kini. Ini pola asuhnya kebanyakan adalah pola asuh gadget atau pola asuh elektronik. Cari yang penting anak anteng, istilahnya begitu. Anaknya anteng, dikasih gadget, dikasih TV, nonton. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Ini adalah pola asuh yang menghambat tumbuh kembang anak. Dan nantinya anak kita akan mengalami 4 gangguan jika pola asuh yang diterapkan mungkin dari yang tadi saya paparkan, dari pranatalnya bagus, natalnya juga oke. Nah, sebetulnya anaknya tidak ada masalah, tapi setelah melahirkan, pola asuh yang bunda terapkan, yang ayah bunda terapkan adalah pola asuh gadget, atau pola asuh nonton TV, atau pola asuh yang memanjakan. Nah, bahaya pola asuh elektronik atau pola asuh gadget, TV, YouTube, dan segala macamnya itu dapat menyebabkan 4 gangguan. Di antaranya anak dapat dapat terjadi gangguan atensi dan konsentrasi, kemudian gangguan emosi dan perilaku, bahkan sampai gangguan keterlambatan bicara karena interaksinya tuh cuma satu arah. Kemudian satu lagi, terjadi gangguan interaksi sosial pada anak. Jadi nanti anaknya terkesan seperti autis, padahal sebetulnya ini adalah gangguan yang dibuat karena pola asuh orang tua. Dan bahkan kalau sampai anak keseringan nonton gadget yang berbahasa Inggris, atau bahkan sampai nonton film-film yang kartun yang bahasanya bahasa Rusia, bahasa yang bahkan ada tuh film-film yang kayak belatung ular itu yang nggak ada suaranya. Itu nanti anak bisa mengalami keterlambatan bicara, bahkan gangguan kebingungan bahasa kalau bahasanya mungkin bahasa asing. Nah, itu tadi faktor resiko yang memicu gangguan tumbuh kembang pada anak, dan dari awal pranatal, kemudian Natal sampai pasca Natal. Mungkin itu saja untuk deteksi dini faktor resiko pemicu terjadinya gangguan pada anak. Semoga ayah bunda, teman-teman, apa yang saya paparkan tadi bermanfaat buat ayah bunda. Semoga kita selalu sehat, dan buat ayah bunda yang sedang hamil, teman-teman yang sedang hamil, semoga sehat selalu, semoga lancar sampai persalinan, dan semoga kelak buah hatinya tumbuh sehat, cerdas, pintar, dan kelak menjadi anak yang membanggakan. Itu saja ayah bunda. Alhamdulillah saya juga sudah sampai di tempat aktivitas saya. Terima kasih. Salam semangat, dahsyat, sukses, luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.